Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk kita berdoa untuk mendengarkan firman Allah pada kesempatan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan diberikan kehormatan untuk kami mendengar firman Allah. Kuduskan kami, sucikan kami, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Allah pada kesempatan pada saat ini saya memberikan tema tentang pantang menyerah. Mari kita baca dalam Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Demikian firman Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari seorang yang bernama Bartimeus. Dalam keterbatasannya, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Itu sebabnya keadaannya tidak membuat dia menjadi orang yang pesimis. Keadaannya tidak membuat dia menjadi orang yang apatis dalam hidupnya. Justru dia melakukan tindakan langkah-langkah yang tidak terbatas. Kita pada saat ini tentu dalam keadaan yang saudara dan saya sedang hadapi, tetapi keadaan ini jangan membuat kita menyerah dalam kehidupan ini. Jangan membuat diri kita apatis dalam kehidupan ini. Jangan membuat diri kita khawatir dalam hidup ini. Jangan membuat diri kita menjadi pesimis dalam menghadapi kehidupan ini. Kita perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita perlu menghadapinya dan kita tidak boleh menyerah dengan keadaan ini. Saya percaya saudara yang kekasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah pada kesempatan ini, saudara harus melewati keadaan ini dan saudara dan saya harus menang dengan keadaan ini dan kita tidak menyerah dengan keadaan ini. Kita pasti akan melewatinya dan kita pasti akan mengunggulinya. Kita pasti bisa keluar dari persoalan ini. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melihat Bartimeus di dalam kebenaran firman Allah ini, dia melakukan hal-hal yang luar biasa, membuat sesuatu dirinya yang terbatas tapi bisa melewati hal-hal yang tidak terbatas itu. Kita lihat ada 3 pelajaran. Yang pertama, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari apa yang membuat Yesus menghentikan perjalanannya. Dan yang kedua, kita belajar dari bagaimana sikap kita ketika kita diresponi oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah selalu meresponi kita ketika kita meresponi Dia. Jadi yang pertama, apa yang membuat Yesus menghentikan perjalanannya. Dan yang kedua, bagaimana sikap kita ketika kita diresponi oleh Allah. Dan yang ketiga, Allah selalu meresponi kita ketika kita meresponi Dia. Pelajaran pertama kita pelajari ini adalah apa yang membuat Yesus menghentikan perjalanannya. Kalau dalam pembacaan ini dikatakan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru.
Apa yang membuat Yesus menghentikan perjalanannya? Apa yang membuat Yesus menghentikan program-program selanjutnya? Yaitu teriakan seorang pengemis yang terbatas itu. Teriakan seorang pengemis yang berteriak kepada Yesus. Teriakan itulah yang membuat Yesus menghentikan perjalanannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat percaya pada saat itu banyak orang juga yang mengeluh-elukan Yesus. Saya juga sangat percaya pada saat itu banyak orang yang berteriak kepada Yesus. Tetapi apa yang saya lihat dalam perenungan ini, teriakan-teriakan orang banyak, eluhan-eluhan daripada orang banyak, tidak membuat Yesus berhenti. Tetapi ketika Yesus mendengar seorang yang bernama Bartimius, pada saat dia berseru kepada Yesus, yang dia katakan, Yesus orang Nazaret, dia katakan dalam perenungan ini, anak Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Teriakan ini membuat Yesus menghentikan langkahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apakah ada perbedaan teriakan-teriakan Bartimius dengan teriakan banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus pada saat itu? Saya katakan ada bedanya. Itulah yang membuat Yesus menghentikan perjalanannya. Itulah yang membuat Yesus tidak melanjutkan programnya. Dia berhenti karena ada sebuah teriakan yang berbeda. Dia berteriak dengan sebuah pernyataan, Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perenungan ini ada yang mengeluh-elukan Yesus, ada yang membutuhkan Yesus menolongnya, tetapi kita melihat Bartimius berbeda dalam berteriak. Karena apa? Karena dia benar-benar butuh pertolongan daripada Yesus. Allah sangat tahu, Allah sangat mengenal keluhan kita. Allah sangat mengerti kebutuhan kita. Allah sangat mengerti, memahami teriakan kita. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, teriakan kita, apakah keluhan kita adalah keluhan yang benar-benar perlu ditolong oleh Allah atau tidak? Atau keluhan-keluhan yang kita naikkan kepada Allah adalah keluhan-keluhan yang hanya bersifat seremonial? Keluhan-keluhan yang kita teriak kepada Allah hanya keluhan-keluhan yang bersifat agamawi, yang di dalamnya benar-benar tidak membutuhkan pertolongan Allah, yang di dalamnya tidak butuh Allah menolongnya, yang di dalamnya tidak perlu Allah menolongnya. Itulah yang berbeda antara orang-orang yang di sekitar Bartimius, di sekitar Bartimius dengan Bartimius. Karena Bartimius perlu benar pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam doa kita pada saat ini, saya sangat yakin banyak orang berdoa, tetapi tidak semua orang berdoa perlu Tuhan. Ada yang berdoa sebagai kewajiban, ada yang berdoa sebagai rutinitas agamawi, ada yang berdoa dalam rangka untuk dilihat orang. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah benar kita berdoa adalah orang yang berdoa memerlukan jawaban daripada Tuhan? Itu yang membuat Yesus berhenti, karena benar-benar Bartimius perlu Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya sangat percaya keadaan yang kita alami ini. Pada saat engkau dan saya berdoa, engkau dan saya paling tahu apakah kita berdoa karena kita perlu Tuhan, apakah kita berdoa hanya karena supaya
supaya dikenal Tuhan? Apakah kita berdoa supaya dilihat orang? Apakah kita berdoa karena kita orang beragama? Apakah kita berdoa hanya karena supaya kita menjalankan kegiatan agama? Atau apakah kita berdoa karena kita perlu Tuhan? Bartimius dia katakan, Yesus orang Nazaret. Ketika dia tahu Yesus lewat orang Nazaret itu, dia berkata, kasihanilah aku. Jadi benar-benar bahwa waktu dia berdoa, waktu dia berseru, menghentikan perjalanan Yesus. Seruan daripada Bartimius menghentikan perjalanan Yesus. Disebabkan karena dia memang perlu ditolong. Yang kedua, apa yang membuat Yesus berhenti? Di dalam ayat yang ke-52 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Selain dia perlu Tuhan, di dalam dia berseru, Yesus dalam kemahatauannya, dia tahu benar di antara orang banyak iman daripada Bartimius. Teriakan yang dilahirkan dengan iman, teriakan yang dilahirkan dengan percaya, teriakan yang dilahirkan dengan iman, doa yang dilahirkan dengan iman, itulah yang menghentikan perjalanan Yesus. Dan Yesus sepertinya punya kewajiban untuk menolong Bartimius. Kenapa? Karena Bartimius tidak sekedar dia perlu Tuhan. Karena Bartimius dia tidak sekedar dia hanya minta Tuhan tolong, tetapi dia lahirkan seruannya dengan iman. Sehingga Yesus yang menyatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, berarti mengapa kita jangan mudah menyerah? Kita perlu Tuhan dan kita berdoa. Kita harus melibatkan iman kita kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin situasi seperti ini saat ini membuat kita sepertinya hilang beriman kepada Tuhan, atau intensitas iman kita berkurang, dan atau kita berdoa tidak lagi melibatkan iman kita kepada Tuhan, sehingga membuat kita menyerah menghadapi kehidupan ini, menghadapi keadaan ini. Tetapi kalau kita belajar dari Bartimius, dia tidak sekedar perlu Tuhan, dia tahu dirinya perlu Tuhan, tetapi di balik itu dia melibatkan iman. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyelesaikan banyak perkara dalam hidupnya. Begitu juga dengan hidupmu. Kita tidak perlu menyerah dalam perjalanan hidup ini yang kita alami pada saat ini. Bartimius menghentikan perjalanan Yesus. Kenapa? Karena dia berseru kepada Yesus. Dan seruannya berbeda. Dan dia juga melibatkan iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya memiliki Allah yang luar biasa. Kita perlu Dia menolong kita. Dan kita perlu melibatkan doa kita dengan iman. Jangan sampai menjadi orang percaya yang kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kita lihat yang kedua. Jadi teriakan Bartimius menghentikan perjalanan Yesus. Yang kedua, apa sikap kita ketika kita diresponi oleh Allah? Dalam perenungan firman Allah kita melihat ketika Yesus meresponi teriakan Bartimius, maka ada sikap daripada Bartimius yang perlu dia lakukan, yang dia perlu perlihatkan kepada Kristus. Dia tidak sekedar berteriak kepada Kristus yang menghentikan perjalanan Yesus, dan dia tidak sekedar berdoa berseru dengan iman. Tetapi yang kedua, kita lihat dari perenungan ini, saudara yang kekasih, ketika dia direspon oleh Allah,
Ketika dia direspon oleh Allah, oleh Yesus, maka dia ada sebuah sikap. Kita lihat yang pertama, sikap pertama. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Orang Yahudi punya kebiasaan jubah pengemis itu ada. Kalau di Indonesia nggak ada, tapi di beberapa tempat, khususnya pada zaman Yesus itu, jubah pengemis itu ada. Dan ketika Yesus merespon nih, apa yang dilakukan oleh Bartimeus, langkah pertama yang Bartimeus lakukan adalah ia menanggalkan jubahnya. Apa maksudnya? Mentalitas daripada Bartimeus tentang masa lalu. Mentalitas Bartimeus pada masa lalu dia tanggalkan. Saudara bisa bayangkan, dia berani menanggalkan sebelum dia mendapat jawaban dari Kristus. Waktu orang banyak bilang dia dipanggil Yesus, dia punya keyakinan yang amat kuat. Dia berani menanggalkan jubahnya. Padahal pada saat itu Yesus belum memberikan pernyataan untuk menolongnya. Dia tahu bahwa waktu dia menanggalkan jubahnya, dia sedang datang kepada Kristus. Mentalitasnya menanggalkan jubahnya, dia tanggalkan. Mentalitas lamanya dia tinggalkan. Dia berani datang kepada Yesus walaupun belum ada jawaban daripada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat kita pantang menyerah dalam hidup ini? Pada saat kita mendapat respon daripada Allah, mari kita lepaskan mentalitas lama kita. Mentalitas kita yang lama ini kita harus tinggalkan. Walaupun kita tahu pada saat itu mungkin apa yang Bartimeus tahu belum dapat jawaban, tetapi punya keberanian untuk meninggalkan mentalitas lamanya, bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau kebanyakan orang pada saat ini dia tetap akan pakai dulu itu jubah itu, baru dia jumpa Yesus. Tapi beda dengan Bartimeus, dia berani lepaskan itu, baru dia jumpa Yesus. Padahal pada saat itu belum dapat jawaban. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita diresponi oleh Allah, yakinkan mentalitas kita. Kita bisa lepaskan mentalitas kita yang lama. Tetapi kita harus yakin, waktu kita datang kepada Yesus, walaupun kita sadari apakah Yesus akan mengabulkan permohonan kita, tetapi yakinlah, lepaskan dulu mentalitas itu, baru kita jumpa dengan Yesus. Lepaskan, tanggalkan jubah itu, baru kita jumpa dengan Yesus. Bartimeus sangat menghormati Yesus. Dia berhadapan dengan Yesus. Dia mengikuti panggilan Allah dengan dia melepaskan mentalitas itu. Walaupun Yesus belum menjawabnya, tetapi dia punya keberanian melepaskan. Mengapa saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita diajarkan untuk pantang menyerah? Yang kedua, kita harus belajar bahwa ketika kita mendapat respon dari Allah, walaupun respon dari Allah itu belum terlihat jawabannya, tapi yakinkan mentalitas kita, kita lepas dan kita bertemu dengan Tuhan, dan kita menghormati Tuhan. Pada saat kita jumpa dengan Tuhan dan kita menghormatinya, kita tanggalkan mentalitas lama kita. Kita jumpa dengan Tuhan, dan waktu dengan Tuhan kita berjumpa, walaupun kita tahu belum mendapat jawaban, tetapi kita sangat menghormati Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perenungan ini mengajar kepada kita, mengapa kita pantang menyerah? Karena setiap kita punya doa diresponi oleh Tuhan. Lepaskanlah mentalitas lama.
dan datanglah kepada Dia untuk menghormati Dia, sekalipun kita belum tahu jawabannya. Yang ketiga kita belajar dari perenungan ini. Perenungan yang ketiga, Allah selalu meresponi kita ketika kita meresponi Dia. Allah selalu meresponi kita ketika kita meresponi Dia. Jadi saudara, Allah tidak akan membiarkan, Allah tidak akan mendiamkan, tetapi Allah selalu meresponi kita ketika kita meresponi Dia. Lihat dalam perenungan firman Allah. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Kepanggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita meresponi panggilan Allah, Allah sangat meresponi kita. Dan respon yang Allah tampilkan dalam perenungan ini, yang menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Bartimeus, adalah Yesus katakan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Ini yang Yesus sampaikan. Apa yang kau kehendaki. Saudara, mengapa pertanyaan ini Yesus munculkan kepada Bartimeus? Maka Bartimeus menjawab, yang dia katakan apa? "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Pertanyaan ini dimunculkan kepada Bartimeus. Tujuan Yesus memunculkan pertanyaan ini supaya Yesus tahu apakah benar-benar yang dia minta sesuai dengan apa yang dia mau. Saudara, biasanya ketika kita diberikan oleh Allah untuk Allah berkata kepada kita apa yang harus aku perbuat. Pada saat itu misalnya kita meminta kepada Tuhan sebuah cangkir. Itu di dalam hati kita minta sebuah cangkir di dalam hati kita. Dan pada saat Yesus katakan apa yang aku harus perbuat bagimu, bisa jadi saudara kita mulai berpikir cangkir mah murah, cangkir mah biasa-biasa saja. Maka kita minta kepada Yesus yang lain. Nah, pada saat kita meminta yang lain, inilah yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena dia berubah permohonan, dia berubah permintaan. Apa yang sudah disampaikan dalam hati, tetapi dia sampaikan perubahan ketika Yesus mengeluarkan sebuah pernyataan, apa yang harus aku perbuat. Bukankah itu sering terjadi dalam kehidupan kita? Allah sangat membutuhkan kita ketulusan. Allah sangat membutuhkan kita kejujuran. Ketika Allah menyatakan apa yang harus aku perbuat bagimu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang Anda harus tahu bahwa Yesus ingin apa yang engkau minta sama dengan permulaan apa yang ada di dalam hatimu. Permulaan di dalam hatimu lah yang harus engkau sampaikan kepada Yesus. Jangan berubah ketika pada saat itu engkau minta cangkir, engkau minta gelas, tapi engkau taruh di dalam hati, dan pada saat Yesus tanya apa yang harus engkau perbuat, engkau minta perubahannya, engkau berubah bermohon kepada Tuhan. Engkau bisa katakan, oh bukan cangkir lagi yang aku butuhkan, bukan lagi gelas yang aku butuhkan, tapi aku butuhkan yang lain. Maka pada saat engkau mengatakan demikian, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan, percayalah bahwa permohonanmu tidak akan diluruskan oleh Tuhan. Saya ingin sampaikan bahwa Allah Maha tahu. Pada saat Bartimeus berteriak, dia tahu kebutuhannya adalah melihat. Apa yang Bartimeus katakan? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus tidak berubah.
dari awal sampai bertemu dengan Tuhan, dia tidak berubah. Maka dia tetap menyampaikan apa yang dia inginkan. Kebanyakan orang percaya berubah. Pada saat dia meminta kepada Tuhan, dan pada saat perjalanan terus Tuhan tanyakan apa yang harus kau perbuat, maka kita berubah dengan apa yang kita minta dari awal. Lihat apa yang Yesus katakan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu Bartimeus berteriak, kasihanilah aku, Yesus tahu dia perlu untuk dapat melihat. Dan pada saat Yesus panggil, apa yang kau perlu aku perbuat bagimu, dia tetap mengatakan, aku ingin melihat. Dia katakan, aku dapat melihat. Maka Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia melihat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari perenungan ini. Tuhan tahu apa yang ada di hati. Makanya jangan menyerah. Dan ketika Tuhan tahu apa yang ada di hatimu dan engkau perlu pertolongan Tuhan, tetapkan itu dalam hatimu. Dan ketika Tuhan tanya apa yang harus aku perbuat bagimu, tetaplah engkau katakan seperti apa yang ada di dalam hatimu. Dan ketika engkau ungkapkan seperti apa yang ada di dalam hatimu, maka Yesus berkatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa maksudnya? Maksudnya, apa yang kau minta itu akan dikabulkan Tuhan. Mengapa kita pantang menyerah? Karena ada Yesus yang selalu mendengar seruan kita. Seruan yang model apa? Yang melibatkan ketulusan dan juga yang melibatkan iman. Mengapa kita harus pantang menyerah? Karena Yesus butuh respon kita. Yesus membutuhkan respon kita. Saudara yang kekasih, ketika kita ada kesulitan, Yesus butuh respon kita. Jangan pernah malu di hadapan Tuhan. Mengapa kita pantang menyerah? Karena Dia sangat menghargai kita. Tetapkan apa yang ada di dalam hati. Maka satu kali kelak Dia tanya, apa yang harus kau perbuat bagimu? Dan engkau utarakan apa yang ada di dalam hatimu. Maka Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Allah. Tuhan berkati kami yang sudah mendengar. Kalau kami ada dalam pandemi ini, Tuhan tolong untuk kami bisa melaluinya. Berkati yang lemah Tuhan. Berkati kami. Kalau ada yang susah Tuhan hidupkan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan juga kalau ada yang susah Tuhan hidupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Nama yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah kita saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah ke dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah usaha dan kerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya Pendeta Gideon mengucapkan Tuhan memberkati. Amin.